Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sartika. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 3. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester mata kuliah manajemen peserta didik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan manajemen peserta didik di Indonesia beserta dengan solusinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penggabungan antara manajemen dengan peserta didik, di mana manajemen artinya adalah ilmu tentang mengatur, mengelola, serta mengkoordinasi semua kerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian peserta didik adalah semua orang yang terlibat di dalam lembaga pendidikan, mulai ia masuk sekolah sampai dengan ia lulus sekolah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah pengelolaan segala sesuatu yang berhubungan dengan peserta didik, baik pembelajaran di kelas ataupun pengembangan potensi diri peserta didik di luar kelas. Melihat pentingnya manajemen peserta didik dalam manajemen pendidikan, maka pengelola pendidikan, baik itu kepala sekolah ataupun guru, harus tahu dan harus memahami hal-hal yang penting di dalam manajemen peserta didik. Seperti apa? Seperti apa itu manajemen peserta didik? Apa tujuannya? Apa fungsinya? Dan apa ruang lingkup dalam manajemen peserta didik. Nah, langsung saja ke pembahasan kita, yaitu tentang permasalahan-permasalahan manajemen peserta didik di Indonesia. Pertama, saya akan membahas mengenai peserta didik yang pasif di saat pembelajaran. Nah, apa itu pasif? Pasif artinya bersifat diam, ACC atau pasrah. Jadi peserta didik yang pasif adalah peserta didik yang memiliki sikap diam, ACC atau pasrah terhadap segala keadaan atau kondisi. Apapun yang terjadi di dalam manajemen pendidikan, semua itu memiliki keterkaitan atau berhubungan gitu, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Seperti apa sih penyebab peserta didik itu kok bisa pasif gitu ya kan? Nah, itu pastinya memiliki keterkaitan penyebabnya dari yang satu ke penyebab yang lain gitu. Nah, menurut saya kenapa peserta didik itu pasif gitu? Pertama, karena ia kurang percaya diri. Kenapa peserta didik itu kurang percaya diri? Karena ia nggak ngerti, dia nggak paham dengan pelajarannya. Kenapa peserta didik itu nggak paham dengan pelajarannya? Karena ia kurang perhatian dari gurunya. Kenapa peserta didik tersebut kurang perhatian? Karena peserta didik tersebut itu merasa bosan gitu. Kenapa peserta didik itu merasa bosan? Karena metode yang disampaikan guru itu tidak menarik. Sebagai seorang guru, ia harus bisa memahami karakteristik dari peserta didiknya. Sebab ia harus mengubah peserta didik yang memiliki akhlak negatif atau sifat negatif menjadi lebih baik atau menjadi anak didik yang memiliki karakteristik yang positif gitu. Jadi menurut saya solusi yang bisa kita lakukan pertama yaitu guru atau orang tua sebagai contoh yang baik.
Jadi kita sebagai guru atau orang tua harus bisa memberikan teladan kepada peserta didik atau anak-anak kita gitu kan. Kedua, sering berkomunikasi dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu memberikan dorongan atau motivasi terhadap peserta didik gitu. Selanjutnya yaitu menciptakan suasana belajar yang menarik supaya peserta didik itu tadi tidak bosan gitu. Selanjutnya yang kelima adalah memberikan kesempatan saling berinteraksi antar peserta didik, antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain pada saat pembelajaran. Nah, solusi yang selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan dan penghargaan atau apresiasi terhadap peserta didik. Jadi contohnya gini, kalau kita di kelas gitu kan, nah ada kan evaluasi gitu atau pertanyaan lisan gitu. Nah yang bisa jawab kita kasih penghargaan atau kita kasih apresiasi gitu. Nah itu kan menambah dorongan atau semangat belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu menggunakan berbagai metode, contohnya diskusi atau talking stick dan lain-lain. Selanjutnya yaitu permasalahan tentang adanya perbedaan signifikan antara sekolah yang satu dengan sekolah lain saat penerimaan siswa baru. Nah, ada sekolah yang dianya kelebihan kapasitas peserta didik dan ada juga sekolah yang dia kering akan peserta didik gitu. Nah, hal itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal, contohnya yaitu kondisi real sebuah sekolah atau adanya pengelolaan penggunaan jabatan baik legislatif dan eksekutif dalam penerimaan siswa baru. Nah, penyebab dari perbedaan yang signifikan ini yaitu adalah dari daya dukung dan prestasi dari sekolah itu sendiri. Masyarakat tentunya pasti kan punya keinginan agar anaknya itu bisa bersekolah atau bisa memperoleh pendidikan yang terbaik. Menurut saya solusi yang bisa kita ambil yaitu melakukan pemerataan pembangunan daya dukung sebuah institusi pendidikan. Itu dibentuk sebuah iklim yang kompetitif. Masalah yang ketiga yang saya ambil yaitu masalah pendaftaran online. Masih banyak orang tua siswa yang tidak memahami bagaimana cara mendaftarkan putra dan putrinya melalui online atau lewat situs internet. Karena terkadang jika terlalu banyak yang membuka website atau internet mendaftar, itu biasanya akan sulit gitu kan masuk. Nah, solusi yang saya ambil yaitu sebaiknya difasilitasi oleh sekolah asal siswa, kemudian diberikan juga brosur langkah-langkah supaya orang tua peserta didik itu tidak lupa gitu. Nah, kemudian diberikan juga nomor teleponnya supaya bisa dihubungin. Baiklah, itulah penjelasan dari saya